Shalom saudaraku, selamat malam semuanya. Bersama dengan Pendeta Nono Robi Harjo, kami akan menemani saudaraku sekalian selama 45 menit ke depan dalam doa sehati edisi Rabu 6 Mei 2026 yang setia menemani saudaraku meluncur dari GPIS Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia. Selama 45 menit ke depan, kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan, dan kita juga akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Nono Robi Harjo, Gembala Sidang GPIS Purwokerto. Selamat malam buat saudaraku yang malam ini sudah bergabung dengan kami. Dan selamat malam untuk Ibu Yuli Nur dan juga yang lainnya. Selamat bergabung. Shalom Ibu Yuli. Kiranya Tuhan berkat Tuhan mengalir sepanjang hari ini dan malam ini. Ibu Yuli boleh menikmati waktu rehat yang benar-benar berlimpah dengan kasih serta pemeliharaan Tuhan hari ini. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala perkara adalah hal yang mutlak dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita meletakkan segala pengharapan kita serta menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam kendali Tuhan, dan kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Artinya kita membiarkan Tuhan yang menjadi nahkoda dalam hidup kita. Apapun yang kita jalani, apapun yang kita hadapi, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Kita tahu bahwa Tuhan akan bertindak. Kita tahu bahwa Tuhan pasti akan menolong, karena tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita yang setia dan mencari wajahnya senantiasa. Jika hari-hari ini saudaraku sedang mengalami kegundahan, kegalauan, saya berdoa malam hari ini firman Tuhan akan memberikan saudara kekuatan serta pengharapan yang baru di dalam Kristus Tuhan. Karena itu, mari buka hati kita, persiapkan pikiran kita supaya pikiran kita boleh dibaharui oleh firman Tuhan, dan kita boleh memiliki pola pikir yang serupa dengan Kristus dan yang selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas, yaitu tentang kebenaran, tentang firman Tuhan, dan tentang janji-janji Tuhan yang sungguh setia untuk Ia genapi dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Saya berdoa kiranya saudaraku yang saat ini sedang bergumul, kiranya Tuhan memberikan kekuatannya, serta Tuhan akan menguatkan setiap iman saudaraku. Saya berdoa juga untuk saudaraku yang saat ini sedang terbaring sakit dan sedang lemah tubuhnya. Kiranya Jehovah Rafa akan menyembuhkanmu, dan pilur Tuhan Yesus mengangkat setiap sakit penyakitmu, dan saudara akan menikmati kuasa kesembuhan, mujizat kesembuhan daripada Tuhan Yesus Kristus kita. Berjalanlah dengan iman, percaya bahwa kuasa Tuhan, mujizat kesembuhannya masih terjadi dalam kehidupan kita. Shalom saudaraku, shalom. Sekali lagi, selamat bergabung buat saudara yang baru mengikuti live streaming pada malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung dalam live streaming kami malam ini, maupun juga yang melalui channel YouTube kami GPIS Purwokerto. Sesaat lagi kita akan memulai. Mari kita menyembah Tuhan, kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Dialah Allah El Shaddai, Allah yang
maha besar, Dialah yang memberkati, Allah yang memelihara. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.
Tuhan, Engkau hebat dan perkasa. Tiada yang menandingi Engkau Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, maha besar Engkau Tuhan. Engkau lebih hebat dari segala masalah kami. Engkau hebat dari segala sakit penyakit kami. Kami percaya hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Engkau hebat, Engkau perkasa, maha besar Engkau El Shaddai. Oh, Engkau El Shaddai. Tuhan, Engkau Jehovah Rafa. Engkaulah kesembuhan kami Tuhan. Engkau tabib buat kami Yesus. Tabib segala tabib. Engkau lebih hebat dari segala penyakit kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya kesembuhan kami terima dari-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan. Haleluya, haleluya. Oh, Jehovah Rafa, Engkau El Shaddai. Bagi kami yang percaya, Engkaulah pengharapan kami satu-satunya Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami miliki di bumi dan di surga. Engkau satu-satunya kami andalkan Tuhan. Dalam segala perkara kami mencari wajah-Mu. Kami berseru memanggil nama-Mu yang kudus. Tuhan, kami menghampiri Engkau malam hari ini, karena kami percaya di dalam Engkau ada perlindungan. Di dalam Engkau ada kekuatan yang baru. Mereka yang lelah, mereka yang letih, Engkau akan memberikan semangat yang baru. Mereka yang letih, Engkau akan memberikan kekuatan yang baru. Dan kami akan berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dan kami akan berjalan dalam mujizat demi mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang mengikuti live streaming dimanapun mereka berada malam hari ini. Tuhan, Engkau bekerja, Engkau menjamah, Roh Kudus-Mu akan mengolah setiap hati kami. Kuasa-Mu mengurapi kami semua Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami merindukan sabda-Mu. Kami merindukan perkataan-Mu. Mari Tuhan, Engkau berkata-katalah malam hari ini melalui umat, melalui hamba-Mu Tuhan. Engkau sucikan, Engkau kuduskan kami, layakkan kami untuk menerima berkat firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami siap Tuhan. Kami mau seperti Maria yang duduk tenang diam mendengarkan Engkau berkata-kata kepada kami malam hari ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap terima berkat firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat malam Ibu Dahlia. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom semuanya. Selamat malam Bu Yuli, Bu Dahlia, Mama. Siapapun saudara hari ini, percayalah bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan, tidak ada yang sia-sia dalam kehidupannya. Orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan selalu menolong dalam setiap kehidupannya. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita, tapi bagaimana caranya supaya kita mendapatkan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Kenapa? Karena itu hal yang penting. Kenapa Tuhan mengasihani kita? Ya, karena kita adalah orang-orang yang butuh dikasihani, membutuhkan belas kasihan Tuhan. Jadi orang-orang yang masih
membutuhkan belas kasihan Tuhan, seharusnya ia tidak menjadi orang yang sombong, tinggi hati, dan congkak dalam kehidupannya. Tapi yang menarik adalah orang-orang yang rendah hati, ia adalah orang yang dipantau oleh Tuhan, ya, dipercaya oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan hidupnya selalu dalam perlindungan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari ini banyak orang seringkali mengeluh bagaimana hidupnya, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Ya, kenapa ada banyak orang tidak begitu respect dengan kita, kenapa ada banyak orang tidak begitu suka dengan kita, kenapa ada banyak orang begitu tidak mudah percaya dengan kita. Itu ada satu alasan yang paling mendasar, adalah karena kita mungkin tidak bisa membuat orang itu percaya dalam kehidupan kita, karena kita menjadi orang yang terlalu sombong, orang yang terlalu congkak, orang yang terlalu tinggi hati, saudaraku yang dikasih. Sementara orang yang respect itu adalah orang yang cukup rendah hati, sehingga orang yang rendah hati layak untuk mendapat satu kepercayaan dalam kehidupannya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat malam juga untuk Suniwati. Shalom semuanya. Sekali lagi, mari kita sama-sama refleksi diri, merenungkan diri kita, sadar diri. Ya, bagaimana kita hidup? Apakah kita selama ini bisa menjadi orang yang cukup rendah hati, atau menjadi orang yang sungguh angkuh dalam kehidupan kita? Ya, mari kita sama-sama merenungkan hidup kita, diri kita. Kenapa sih kita sulit sekali mendapatkan pertolongan Tuhan? Kenapa sih kita sulit sekali mendapatkan sukaan dari orang lain? Karena kita mungkin bukan seorang pribadi yang kurang menarik, ya. Karena kesombongan itu membuat kita jauh dari teman-teman kita, dari saudara kita, dari keluarga kita, dan juga dari lingkungan kerja kita. Jadi kalau kita mau menjadi sahabat yang baik, adalah belajar menjadi orang yang cukup rendah hati, ya. Kata kunci hari ini adalah rendah hati, karena orang yang rendah hati adalah likable, ya, orang yang disukai. Ya kan? Orang yang disukai adalah, salah satunya adalah karakter rendah hati, ya. Bahkan saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, firman Tuhan berkata, orang yang rendah hati itu adalah orang yang diberikan kenikmatan, ya. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, ya. Mazmur 22 ayat yang ke-7. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Entah bagaimana caranya seseorang mendapatkan sesuatu, tapi jalan Tuhan itu terlalu ajaib dalam kehidupannya, sehingga kebutuhannya tercukupi hari-hari yang ia jalani, ya. Kenapa? Karena begitu saja Tuhan memerintahkan berkat dalam kehidupannya, sehingga ia tidak mengalami kelaparan, kekurangan. Ada saja berkat Tuhan itu mendatangi kehidupan orang yang cukup rendah hati, ya. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang-orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Jadi orang-orang yang rendah hati itu masih membutuhkan Tuhan, dan sangat percaya kepada Tuhan, dan bangga dengan Tuhan, karena Tuhan begitu menolong kehidupannya hari demi hari. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Jadi hati yang hidup untuk selama-lamanya, hati yang tertuju kepada Tuhan, ya, pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Karena apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Mungkin ini adalah sesuatu hal yang berat dan sulit, namun kita mau belajar bagaimana mengerjakan sesuatu pekerjaan yang kita kerjakan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah disenangkan, saya percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah musuh pun akan menjadi kawan, saudaraku yang dikasih Tuhan.
Ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa hidup kita di dunia ini pada akhir zaman ini kita ditempatkan antara lalang dan gandum. Ya, ketika orang menanam padi masih ada tumbuh ilalang. Nah, kalau ada orang menanam padi masih ada suketeki. Ya, tandur pari. Ya kan? Masih ada tumbuh rumput yang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu tidak bisa dipungkiri kenyataannya. Kenapa? Karena pada akhir zaman ini akan muncul orang-orang yang tidak menyukai kita. Tidak suka akan hal yang benar, tidak suka menyukai kebenaran. Karena mereka akan hidup semau-maunya menurut pandangan mereka sendiri. Tapi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, ia tahu akan hal yang benar, maka ia akan menjadi orang-orang yang mau mengasihi orang lain. Sekali lagi saudaraku, Mazmur 22 ayat 27. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Bagaimana kita bisa hidup? Bahkan hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi ada banyak orang sulit untuk mempertahankan hidupnya, saudaraku. Hidup terasa berat. Ya, siapa bilang hidup ini terasa ringan? Karena kehidupan di luar sana itu begitu keras, saudaraku yang dikasih Tuhan. Barang siapa yang mau kerja keras, dialah yang bisa makan dan bertahan hidup, saudaraku. Tapi barang siapa